Di balik keindahan Gunung Welirang menyimpan banyak misteri. Pada 2012 silam, seorang mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim, Surabaya hilang saat mendaki gunung yang terletak di perbatasan Pasuruan dan Kota Batu tersebut. Sempat menemui jalan buntu. Secara dramatis, mahasiswa tersebut akhirnya bisa ditemukan setelah 9 hari hilang. Mahasiswa yang hilang itu adalah Alvin Acak Aldino. Kalau itu Alvin mendaki bersama temannya yang bernama Jamie Pragowo untuk mendokumentasikan penambangan belerang. Keduanya mulai mendaki Welirang pada 22 Desember 2012. Alfian diketahui hilang 25 Desember 2012. Namun, petugas pos pendakian Tretes baru mendapat laporan keesokan harinya. Menurut informasi dari teman Jamie, Alfian diketahui hilang pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Namun, Jamie baru melaporkan ke pos pendakian Tretes sehari kemudian. Jamie sempat melakukan pencarian seorang diri. Kami mendapat laporan ada pendaki hilang pada 26/12/2012, kata anggota SAR Pasuruan, Sudarmono. Sudarmono menjelaskan Alfian dan Jamie selalu berjalan beriringan, namun keduanya kemudian terpisah di sekitar Pondokan Welirang. Posisi terakhir sebelum terpisah dengan Jamie di sekitar Pondokan Welirang sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut. Pencarian Alfian melibatkan beberapa rekan. Tim pencarian disebar ke beberapa titik, namun hingga batas waktu pencarian 7 hari hingga tahun berganti, Alfian belum ditemukan. Kendati operasi pencarian secara resmi ditutup, namun tim SAR masih bersiaga di sekitar Welirang. Mereka mengandalkan informasi dari masyarakat setempat maupun pendaki lain. Jika sewaktu-waktu ada yang melihat Alfian maupun tanda-tanda keberadaannya, bisa melapor ke pos. Farid, salah seorang anggota SAR Mahameru, mengatakan saat itu tim tidak bisa memastikan kondisi Alfian. Tim SAR yakin jika Alfian masih bisa bertahan. Logistiknya diperkirakan cukup untuk membuatnya bertahan hingga 30 Desember 2012. Namun, tetap saja tim SAR khawatir. Kami yakin korban mampu survive karena sering naik gunung dan logistiknya juga mencukupi, tapi kami tetap khawatir akan kondisinya. Pencarian korban sejak laporan awal diterima pos pendakian Tretes semakin diperluas. Menurut Farid, tim SAR saat tidak hanya melakukan pencarian di sekitar Pondokan Welirang, lokasi hilangnya Alfian. Kami juga melakukan pencarian di Gunung Kembar 1 dan 2 juga maupun di Gunung Welirang serta jalur-jalur yang tak biasa dilewati para pendaki. Juga kita lakukan pencarian. Hingga pada akhirnya, pada 2 Januari 2023, tim mendapatkan laporan dari warga. Alfian ditemukan oleh 5 orang warga yang sedang mencari rumput di sekitar aliran sungai kawasan hutan Sedapan, Dusun Sekuti, Kelurahan Prigen, Pasuruan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Penemuan Alfian itu begitu dramatis. Saat itu Alfian sudah tidak berdaya. Dia ditemukan di tepi sungai dengan kondisi tidak bisa berjalan. Tubuh Alfian terjepit
bebatuan lereng yang tingginya mencapai 1.400 meter di atas permukaan laut. Saat itu Alfian melihat warga yang mencari rumput dengan sisa-sisa tenaganya. Alfian berteriak minta tolong sebisanya. Beruntung suara Alfian itu didengar oleh warga. Mendengar teriakan minta tolong, mereka warga pencari rumput itu lalu mencari sumber suara dan menolongnya. Ujar Cak Su, salah seorang anggota Linmas Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen yang terlibat dalam pencarian. Usai menerima laporan warga, tim SAR langsung bergegas menuju titik tersebut. Alfian dievakuasi dalam kondisi lemah. Selanjutnya Alfian dibawa ke Puskesmas Prigen dengan mobil Polsek Prigen. Alfian mengalami luka lecet tampak di bagian wajah, dada, dan tangan kanannya. Selama 9 hari Alfian bertahan hidup dengan minuman sereal. Katanya minum sereal itu, kata salah satu petugas. Setelah mendapat perawatan di puskesmas, Alfian akhirnya pulang ke Surabaya. Informasi yang didapat setelah kejadian itu, Alfian dan Jamie disarankan untuk tidak mendaki dulu selama 2 tahun untuk memulihkan psikologis. Dari kejadian tersebut, banyak masyarakat meyakini bahwa di Gunung Welirang dikenal masyarakat sekitar menyimpan banyak misteri. Di lereng-lereng gunung tersebut juga tersebar puluhan petilasan era kerajaan Majapahit yang berupa candi dan tempat-tempat pemujaan lainnya. Beragam cerita mistis dari mulut ke mulut hingga saat ini masih sering didengar di kalangan masyarakat sekitar dan para pendaki yang pernah mendaki gunung tersebut, mulai dari cerita ngunduh mantu, pasar die atau pasar hantu, serta alas lali jiwo di Gunung Arjuno Welirang. Tentu tidak asing di telinga pendaki. Fatkur, salah satu warga sekitar lereng Gunung Arjuno Welirang yang sempat ditemui. Fatkur, salah satu warga sekitar lereng Gunung Arjuno Welirang, mengatakan cerita keangkeran 2 gunung tersebut memang sudah muncul sejak lama. Bahkan sejak dirinya masih kecil sudah mendengar cerita mistis tersebut. Apalagi katanya seringannya pendaki hilang dan tersesat ketika mendaki maupun turun juga selalu diiringi dengan beragam cerita yang muncul, baik dari pengakuan mereka maupun temannya. Seperti halnya cerita ngunduh mantu, istilah ini menurut warga sekitar merupakan kejadian para pendaki, penambang belerang maupun orang yang mendaki akan mendengar suara gamelan gending-gending pengantin. Jika mendengar suara tersebut, lebih baik tidak meneruskan perjalanan dan kembali turun, kata Fatur. Konon, kata Fatur, orang yang nekat mendaki setelah mendengar suara gamelan Jawa biasanya akan tersesat ketika turun, sering hilang karena sudah diambil mantu oleh penguasa Arjuno Welirang. Selain itu, di tengah perjalanan menuju puncak gunung tersebut, para pendaki juga bakal melewati alas lali jiwo. Menurut kepercayaan warga sekitar, para pendaki juga bisa tersesat atau semacam terhipnotis ketika melintas alas tersebut. Sebelumnya menuju puncak Arjuna, pendaki juga akan melintas kawasan yang dinamakan Pasar Dieng atau Pasar Hantu, di mana pada malam-malam tertentu kawasan itu akan ramai seperti pasar malam bagi penghuni gaib. Tak heran jika kita sering mendengar para pendaki tersesat hilang, bahkan kesurupan di dekat tempat-tempat tersebut.
tersebut. Namun, terlepas dari beragam cerita mistis tersebut, keberadaan makhluk sejenis jin dan alam gaib pasti adanya dipercayai selaku Muslim. Namun selanjutnya, yang paling utama dan perlu diperhatikan sebelum melakukan pendakian adalah persiapan fisik, perlengkapan dan mental, serta tingkah laku di alam bebas. Misalnya, jangan suka berbicara kotor atau sembarangan, jangan mengambil, memetik, atau memotong dahan sembarangan, dan lain-lain. Mendakilah dengan rendah hati dan jangan sombong, karena puncak gunung bukanlah untuk ditaklukkan atau dibuat bangga ketika bisa mencapainya, namun sebagai sarana mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Selama kita tak bermaksud buruk, maka hal buruk juga tidak akan menghampiri kita.